Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya Bapak Wardi Umar, praktisi Supranatural Belitung. Kali ini saya akan membahas tentang suatu hal yang viral pada saat ini, yaitu tentang harta amanah Soekarno. Yang kedua, saat saya masih kecil, saat ini sudah bermunculan ternyata kerajaan-kerajaan yang bisa mencairkan harta Soekarno, seperti Sunda Empire, seperti Salako, Kerajaan Agung Sejagat, dan banyak-banyak lagi yang lain-lain. Nah, jadi melihat hal ini, saya mungkin akan sedikit menceritakan tentang pengalaman ayah saya yang ditulis di dalam buku ini oleh ayah saya. Dan secara kebetulan ayah saya adalah seorang pengawal Presiden Soekarno di era beliau menjabat sebagai presiden. Ayah saya berpangkat Serma pada waktu itu, bernama Umar Ahmad, yang merupakan salah satu praktisi dan sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Berawal cerita, ayah saya dekat dengan Presiden Soekarno dari sebuah masjid. Selesai sholat Jumat, Presiden Soekarno tertinggal sebuah tongkat komando. Jadi menyuruh ayah saya mengambilnya, tapi sedikit pun ternyata ayah saya tidak bisa mengangkatnya. Akhirnya ayah saya kebingungan dan langsung menuju ke Presiden Soekarno. "Pak, saya tidak bisa mengangkatnya." Akhirnya Presiden Soekarno tidak berbicara, dengan menjabat tangan ayah saya, "Silahkan kamu angkat." Nah, balik lagi ke tempat itu, ayah saya mengangkatnya pun bisa dan memberikannya kepada Presiden Soekarno. Dari itulah mereka akhirnya menuju istana. Sambil berjalan, Presiden Soekarno berbincang kepada ayah saya, mengatakan, "Kamu itu memiliki tuah." "Waduh, tuah apa, Pak?" Seperti itu. "Saya ini sebagai pengawal Bapak saja." Jadi ayah saya merasa takut dengan apa yang disebutkan Presiden Soekarno itu kan. Jadi akhirnya pada malam hari ternyata Presiden Soekarno memanggil ayah saya ke ruangan khusus beliau. Dan ternyata yang dikatakan tuah itu adalah sebuah cincin yang dipakai oleh saya, yaitu dipakai oleh ayah saya, yaitu sebuah batu yang berwarna merah, dan itu adalah batu merah delima. Presiden Soekarno secara langsung meminta batu itu kepada ayah saya. Dan ayah saya pun merasa berat sebenarnya memberikan, karena itu batu turunan dari keluarga ayah saya. Jadi akhirnya ayah saya memberikan, dan begini, "Pak," menurut ayah saya, "Bapak ambillah, bila memang ini berguna buat Bapak, bila manapun akan berguna bagi orang ramai." Nah, akhirnya ayah saya menyerahkan, dan ayah saya tidak berlama-lama langsunglah bertugas kembali di luar istana. Jadi singkat cerita, yang digembor-gemborkan oleh masyarakat tentang batu merah delima dari Laut Kidul dan lain-lain, sebenarnya itu bukan. Yang dipakai Soekarno itu adalah cincin pemberian dari ayah saya. Jadi sesuai dengan kepercayaan masyarakat kita, Indonesia, penduduk Indonesia sangat kental dengan hal mistis, animisme yang sangat kuat. Jadi beberapa hari kemudian Presiden Soekarno kembali memanggil ayah saya, dan akhirnya barulah ayah saya terbuka tentang hal-hal kegaiban yang ditanyakan oleh Presiden Soekarno. Berhubung ayah saya seorang praktisi supranatural juga, di dalam buku inilah semua dituliskan perjalanan beliau. Jadi pada waktu itu berbincanglah ayah saya, dan terselip sebuah cerita dalam buku ini. Aneh saya, begitu saya membaca, menerjemahkan sandi-sandi dalam buku ini, ternyata Presiden Soekarno bercerita kepada ayah saya sebuah rahasia, yaitu sebuah harta amanah yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan terdahulu dari Sabang sampai Merauke. Seperti itulah dalam buku ini. Harta itu berupa keping-kepingan emas, mungkin perak, dan lain-lain, batu-batu permata, yang bila diuangkan mungkin sangat-sangat luar biasa harganya. Jadi, "Loh Pak, kok harta tidak dipergunakan saat ini, sedangkan saat ini negara kita membutuhkan harta?" "Nanti akan ada waktunya." Nah, jadi kita ini sebenarnya memiliki harta yang sangat luas,
harta yang sangat banyak itu Sabang sampai Merauke yang bisa dikelola oleh negara kita. Jadi ayah saya karena dengan presiden merasa sungkan dengan berbicara seperti itu kan. Jadi akhirnya ayah saya menyebutkan, Pak, masih adakah harta tempat lain? Tidak ada. Harta amanah itu sudah kami kuburkan dari leluhur-leluhur dulu, malah sudah menguburkan di tempat itu. Harta-harta itu sudah sangat banyak sehingga akhirnya di situ ada mantra gaib yang menutupi harta itu, kata Presiden Soekarno kepada ayah saya. Di dalam buku ini begitulah ceritanya. Jadi harta-harta itu nanti saya akan buatkan jalan menurut Presiden Soekarno, jalan untuk bagaimana harta itu bisa kembali ke Indonesia ini. Nah, siapa Pak yang akan mengambil harta itu? Nanti ada orang yang akan mirip seperti saya dan dialah yang akan mencairkan harta itu, tapi bukan saya. Nah, itulah jawaban Presiden Soekarno. Nah, akhirnya ayah saya diceritakan oleh Presiden Soekarno cara melihat daripada harta itu, cara melihat dari harta itu, bagaimana bentuk harta itu. Dan pada waktu itu Presiden Soekarno menuliskan sebuah sandi dan kalimat-kalimat berupa mantra untuk melihat harta itu. Nah, ayah saya menulisnya di dalam buku ini. Saya akan menunjukkan bagaimana memang sangat sulit untuk dibaca, tapi insya Allah saya memahami karena diajarkan oleh ayah saya. Nah, inilah dia mantranya. Ini petunjuk mantranya dengan kalimat sandi-sandi seperti ini. Nah, masih ini dituliskan oleh Presiden Soekarno sebenarnya pada waktu itu, tapi ayah saya sudah menyalinnya ke buku ini karena tulisan itu sudah sangat buruk menurut ayah saya. Jadi ini tulisannya Umar, J. Umar. Nama ayah saya di bawahnya seperti ini jadinya tulisannya. Itu. Nah, kemudian ini, nah inilah dia yang dikatakan oleh Soekarno, cara melihatnya. Akhirnya saya mempelajari dari ayah saya ini, dan saya sudah pernah datang ke Gunung Padang itu di Cianjur dan saya melihat sangat banyak harta. Tapi saya tidak bisa sedikit pun menyentuhnya. Begitu saya berniat ingin menyentuhnya, seperti ada dorongan yang sangat kuat dalam diri saya. Terpental saya pada waktu itu. Jadi akhirnya saya bersama Pak Haji pada waktu itu, almarhum Pak Haji, teman saya yang dari Cirebon, waktu itu mengantarkan saya ke tempat itu. Beliau pun sekarang sudah meninggal. Jadi saya katakan memang Soekarno sudah merancang harta-harta itu dan memberikan jalan seperti adanya perjanjian Geneva dan lain-lain, dan titik terakhir adalah Vatikan. Menurut ayah saya seperti itu cerita yang berkembang selanjutnya. Nah, jadi harta amanah itu tidak ada sebenarnya di Bank Swiss, tapi akan ada nanti setelah seseorang bisa mengambil harta yang ada di Gunung Padang itu dan mencairkannya. Nah, mungkin dari pencairan harta itu akan dikembalikan ke negara Republik Indonesia. Untuk membangun negara Republik Indonesia mungkin suatu saat akan terjadi keterpurukan. Nah, dalam pandangan Soekarno, menurut ayah saya di dalam buku ini seperti itulah. Jadi tidak ada orang yang memiliki sertifikat ini dengan apa segala macam untuk mencairkan harta di Bank Swiss. Hartanya juga belum ada kok. Sebab bagaimana mau mencairkannya? Seperti itu. Nanti ada, menurut Soekarno seperti itulah yang diketahui oleh ayah saya. Jadi untuk hal-hal seperti itu janganlah kita terlalu berlebihan menanggapi harta Soekarno ini, karena kita tidak tahu kapan harta ini akan timbul, kita tidak tahu. Jadi bagi kita cukuplah kita bekerja dengan giat. Bagi seorang petani, bertanilah dengan baik. Bagi seorang nelayan, jadilah seorang nelayan yang baik yang bisa mencukupi anak istrinya. Petani pun seperti itu juga. Dapat hasil pun kita bisa membayar pajak kepada negara sehingga negara kita menjadi maju. Nah, jadi tidak ada seperti hal-hal apa seperti itu. Jadi kalau kita hanya berharap tentang harta, adanya
suatu hal ini tidak perlu kita menanggapi hal itu seperti itu. Hal animisme yang sangat tinggi itu bisa menjerumuskan kita kepada suatu hal kemusyrikan. Nah, jadi untuk uraian saya tentang harta amanah itu, ya bukan saya, tapi dari pengalaman ayah saya yang dituliskan di dalam buku ini. Nah, jadi memang harta amanah itu ada, tapi di dalam buku ini tidak dituliskan di bank Swiss, tapi harta yang gaib. Ada orang yang datang kepada saya mengatakan, saya anak Presiden Soekarno, dari Presiden Soekarno dengan Ratu Kencana Ungu. Waduh, kata saya seperti itu. Jadi aneh kan gitu. Bagi saya itu orang yang berhalusinasi tinggi. Jadi singkat cerita, mungkin itulah yang terjadi sehingga mitos-mitos yang berkembang mungkin ada dari orang-orang dulu yang lebih dari saya, orang tua saya yang mengetahui. Selalu harta amanah Soekarno ini dihubung-hubungkan dengan hal gaib yang memang ini mungkin ada orang lain yang mengetahui. Jadi mereka mengatakan, saya pemilik dokumennya mencairkan dari bank Swiss, hartanya di bank Swiss, hartanya itu ada. Kalau harta koruptor banyak di bank Swiss. Seperti itu. Saya rasa untuk hal-hal seperti itu janganlah kita mengikuti, nanti kita tertipu, uang kita habis. Biarkanlah harta Soekarno itu menjadi sebuah cerita, dan toh kalau memang benar adanya suatu saat pasti cair. Tidak perlu kita mengapa, karena menurut Presiden Soekarno dia adalah seorang satria. Menurut saya ini yang melanjutkan Satya Piningit mungkin seperti itu. Hanya Presiden Soekarno mengatakan dia adalah seorang satria. Tapi sempat ada satu orang yang datang kepada saya masih ingat, beliau itu memang mirip dengan Presiden Soekarno. Beliau itu bernama Satrio Pinanggoro. Tapi saya tidak tahu asal-usul beliau itu dari mana, hanya bertamu menemui saya dan mengatakan kalau saya bisa melihat harta di Gunung Padang dan mengajak mengambilnya. Saya jadi tertawa pada waktu itu. Saya tidak bisa, Pak, saya bukan orang pintar, saya bilang gitu ya. Seperti itulah. Jadi ya bagi saya mungkin cerita-cerita ini memang sudah ada. Jadi kalau saya rasa tidak adalah Sunda Empire, tidak ada kerajaan Agung Sejagat, tidak ada kerajaan Salako yang bisa mencairkan itu, tapi hanya ada satu orang yang memang sudah dirancang khusus oleh Presiden Soekarno, dan mungkin misalnya dari ayah saya ke saya, dari saya ke anak saya misalkan, mungkin ada orang lain seperti itu dan memegang hal-hal seperti yang dituliskan ayah saya ini, yang bisa mengambil, tapi ayah saya hanya diberikan kunci untuk melihat, memang tidak ada untuk mengambil. Nah, saya bisa menunjukkan, kalau ada orang yang bisa membawa saya ke Gunung Padang, saya akan tunjukkan, saya bisa membuka mata batinnya. Nah, kamu lihatlah itu harta misalnya. Tapi jangan terkejut, karena pernah satu orang saya ajak pas sampai di Jakarta seperti orang gila dia, karena melihat harta sekian banyak. Jadi kayak orang isin, seolah-olah dia tuh punya harta banyak, seperti itulah. Jadi saya rasa seperti itulah dulu ulasan dari saya, cerita tentang ayah saya dengan Presiden Soekarno mengenai harta amanah ini. Nah, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.